Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi di Poppy Pojok Psikologi, masih membahas tentang buku panduan psikologi kita Bintang, bersinar terang di dalam gelap. Nah, setelah kemarin kita itu membahas tentang trauma, kita mau membahas tentang beberapa konsep yang berhubungan dengan itu ya. Nah, mungkin ada banyak orang yang bertanya ya, dan kita lihat di dunia sehari-hari, mengapa beberapa orang dapat bertahan meskipun menghadapi kesulitan mungkin yang sepertinya sangat berat gitu ya. Sedangkan sebagian orang lainnya mungkin sepertinya mengalami masa-masa yang dianggap lebih sepele ya, meskipun sebenarnya tidak ada masa yang berat atau ringan ya, karena kita tidak boleh membandingkan seperti itu, tapi pada akhirnya gagal dan menyerah. Nah, apa sih jawaban dari pertanyaan itu? Sebenarnya jawaban dari pertanyaan itu sudah pernah dibuat teorinya oleh beberapa ahli. Jawaban itu adalah dari yang kita sebut dengan AQ atau Adversity Quotient. Nah, apa sih AQ itu? Ya. Jadi Adversity Quotient itu mengungkapkan seberapa jauh kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan dan hambatan yang dialaminya. Itu menurut Bapak Stoltz ya, tahun 1997. Ini adalah seorang ahli yang mencetuskan tentang Adversity Quotient. Ya, jadi semakin besar adversity intelligence seseorang, ia akan semakin kuat untuk bertahan menghadapi kesulitan dan bisa terus berkembang dengan mengaktualisasikan seluruh potensi dirinya. Oke ya, jadi Bapak Stotz ini pada tahun 2003 itu dia mengeluarkan teori lanjutannya, yaitu ada 3 tipe respon terhadap kesulitan. Ya, ibarat orang yang mengendaki gunung ada 3 tipe. Yang pertama ada quitter atau menyerah. Jadi orang-orang seperti ini itu menghindari tantangan dan kesulitan. Yang kedua adalah camper atau berkemah. Jadi awalnya dia sudah menghadapi tantangan dan kesulitan ya. Jadi dia sempat mendaki nih. Nah, tetapi ketika dia menemui tantangan yang lebih berat dan membutuhkan perjuangan yang lebih kuat, dia memutuskan untuk berhenti. Jadi ibarat dia mendaki gunung itu cuma sampai tengah, dia berkemah. Entah di pos berapa ya, dia nggak sampai puncak. Yang ketiga adalah tipe climber atau pendaki. Jadi tipe orang seperti ini menanggapi kesulitan dan hambatan yang ada, menjadikan kesulitan dan hambatan itu sebagai peluang untuk bisa lebih maju, berkembang dan mempelajari lebih banyak hal dalam kehidupan. Jadi ini tipe orang yang kalau mendaki gunung tuh harus sampai puncak seperti itu. Nah, terus bagaimana kan? Terus kalau saya adalah tipe quitter, menyerah atau tipe camper yang berkemah, itu seperti apa ya? Nah, ada berita baiknya bahwa tipe quitter dan camper ini bisa dibantu supaya motivasi dalam diri mereka tuh bisa menyala ya, sehingga mereka bisa belajar menjadi seperti climber. Jadi EQ atau adversity quotient ini ada sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi kita bisa menyetel ulang otak kita untuk lebih gigih dalam meraih kesuksesan. Nah, Bapak Dr. Stoltz ini mengembangkan lagi sebuah teknik yang akan disebut sebagai lead sequence ya. Jadi ada urutan LEAD sebagai solusi dari masalah quitter dan camper yang motivasinya kurang nih, sehingga kalau ibarat mendaki gunung tidak sampai puncak ya. Kalau ada masalah akan mudah menyerah atau berhenti tengah jalan. Nah, seperti apa sih solusi dari lead sequence itu? Nah, kita akan bahas di video berikutnya ya. Sampai jumpa.